Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D dengan anggota Bella Tritarani, Dewi Rati, saya Fauzia Safitri, Nisa Cesara, dan Feni Alpiona. Kami akan menampilkan video hasil diskusi kami tentang perlunya perubahan paradigma dalam pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, paradigma didefinisikan sebagai kerangka berpikir dan suatu model dalam ilmu pengetahuan. Paradigma menggambarkan suatu pandangan dunia atau worldview yang menentukan bagi pengamat sifat dari dunia sebagai tempat individu dan memungkinkan hubungan dengan dunia tersebut beserta bagian-bagiannya. Paradigma pembelajaran atau teaching and learning paradigm bermakna sebagai cara pandang terhadap proses pembelajaran. Satu sisi dilihat bahwa siswa atau peserta didik sangat dominan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Cara pandang demikian memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Cara pandang inilah yang disebut sebagai pembelajaran berpusat kepada siswa atau student-centered. Cara pandang demikian dikenal sebagai paradigma baru. Paradigma pembelajaran yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Yang pertama, paradigma lama yang percaya bahwa faktor guru adalah yang paling menentukan. Di sini, guru dipandang sebagai sosok yang paling tahu, yang diibaratkan ceret yang penuh berisi dengan ilmu. Sementara siswa diibaratkan oleh gelas kosong yang harus diisi ilmu dari guru. Oleh karena itu, dalam paradigma ini, guru menjadi lebih dominan untuk memberikan ilmu kepada siswa. Dan siswa memiliki posisi untuk memperoleh ilmu dari guru. Paradigma ini, guru menjadi lebih aktif atau teacher-centered, sedang siswa lebih menjadi objek. Paradigma inilah yang dikenal sebagai paradigma lama atau paradigma konvensional. Paradigma yang kedua adalah yang sebaliknya, yakni siswa yang memperoleh kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran atau student-centered learning. Dalam pembelajaran modern, peserta didik lebih memperoleh perhatian untuk belajar secara aktif, bukan hanya diberitahu oleh guru, tetapi siswa diajak atau diberi kesempatan untuk belajar mencari tahu sendiri. Paradigma baru ini dikenal dengan pendekatan pelajaran atau yang biasa dikenal dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif, atau PAKEM atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan atau biasa juga disebut dengan PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Analisis permasalahan pembelajaran kimia di sekolah. Analisis yang didapatkan dari hasil wawancara adalah media yang digunakan dalam proses pembelajaran daring ialah menggunakan Google Classroom. Lalu, metode yang digunakan dalam pembelajaran daring tersebut adalah menggunakan video pembelajaran yang diambil dari YouTube dan juga diambil dari penjelasan sendiri yang dibuatkan video. Pada metode dan media pembelajaran yang digunakan pada saat daring, pasti ada kesulitan yang dialami. Kesulitan utama yang menjadi hambatan ialah jaringan atau sinyal. Gangguan sinyal yang kadang dialami oleh siswa ataupun guru menghambat proses pembelajaran, menyebabkan video yang tidak bisa dibuka atau keterlambatan pengumpulan tugas. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kesulitan ini biasanya disarankan siswa untuk berpindah tempat atau bisa menggunakan Wi-Fi yang tersedia di sekolah, dan juga biasanya siswa diberikan kelonggaran waktu untuk alasan yang memang jelas dan masuk akal. Penilaian dilakukan untuk proses pembelajaran daring ini biasanya diambil dari absensi siswa, pengumpulan tugas yang tepat waktu, dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran ini mengacu pada proses tanya-jawab. Selanjutnya perlunya perubahan paradigma tentang mengajar. Berdasarkan analisis tersebut, menurut kami paradigma pembelajaran pada proses pembelajaran yang harus diubah ialah pemberian tugas yang mungkin harus sedikit dikurangi karena pada proses pembelajaran daring ini, penyampaian pembelajaran tidak tersampaikan dengan maksimal. Lalu, pengumpulan tugas atau teknik pengumpulan tugas agar dipermudah. Menurut kami juga, aktivitas dalam pembelajaran yang harus ditingkatkan, seperti bertanya dan menjawab atau mengulang materi yang belum dipahami dan sebagainya. Perubahan ini diharapkan akan menambah efektivitas pembelajaran daring.
Kemudian perubahan paradigma pembelajaran yang dapat digunakan untuk menguatkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran kimia, yaitu ada 3. Yang pertama, pembelajaran kimia SMA harus diawali dengan merubah pola pikir baru peserta didik tentang mata pelajaran kimia. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan bahwa kimia itu sangat penting bagi kehidupan. Yang kedua, setiap pembelajaran materi kimia SMA harus dikaitkan kembali dengan eksistensi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif terhadap setiap aspek materi kimia yang dipelajari. Dengan demikian, peserta didik mampu melihat peranan kimia dalam menjelaskan atau memecahkan masalah sehari-hari, dan bukan hanya dilihat sebagai pengetahuan belaka. Dengan 3 cara tersebut, diharapkan kesadaran, minat, dan motivasi peserta didik belajar kimia dapat ditingkatkan. Terima kasih.